Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan hasil dari proyek kegiatan AOL kami, yaitu di mana kita melakukan menelusuri jaringan-jaringan yang ada di kampus Anggrek, yaitu BINUS kampus Anggrek di lantai 1, 3, dan 5. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada Justin Winata Purwoko, ada Gary Anggriawan, ada Raiz Zuhair Samudra Rasendria, ada saya sendiri Gali Yuli Ananda, ada Chandra Pratama, lalu ada Silvano Leonard Hadi Kusuma, dan terakhir ada Rafa Fadila Putra. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa saja sih device yang ada di kampus Anggrek itu. Nah, yang kami temukan adalah sebenarnya yang paling penting itu adalah PC. Security kamera itu ya pastinya setiap kampus memiliki CCTV-nya ya, atau security kameranya. Nah, lalu kita melihat lagi network media yang dipakai oleh BINUS di Anggrek itu apa aja, yaitu ada NIC, terus ada switch, ada UTP konektor. Nah, ini ada mapnya pada lantai 1. Ini terlihat ya, ada Lab Restoran, ada BINUS Megastore atau Beehive di sini, ada BCA, ada di Beehive ini ada AW, ada segala macam lah, ada LKC juga. Nah, lanjut. Nah, pada lantai 1 ini terdapat ada yang namanya Restoran Lab. Restoran Lab ini memiliki 2 PC, 1 NIC, dan 32 meter UTP konektor. Nah, yang kedua ada SSC. Kami menilai bahwa ada 16 PC di situ. Terus ada 1 NIC, lalu memakai kabel UTP 50 meter atau UTP 50 meter UTP konektor. Nah, yang ketiga ada Beehive. Di sini Beehive memiliki 2 PC saja, yaitu ada 1 NIC juga. Nah, kabel yang dipakai adalah 25 meter UTP konektor. Lalu tentunya di lantai 1 BINUS ada BCA juga nih, terus memiliki 13 PC, 1 NIC, lalu 30 meter UTP konektor. Pada ruangan admisi terdapat 16 PC, yang dimana 16 PC ini memiliki 1 NIC dan memiliki kabel 50 meter UTP konektor. Nah, yang terakhir ada LKC. LKC di sini memiliki 20 PC, lalu 1 NIC dan memiliki panjang kabel 130 meter UTP konektor. Nah, kira-kira seperti ini ya. Di lantai 1 ada device-nya 69 PC, 6 switch, 6 security kamera, 6 NIC, dan 317 kabel UTP meter. 317 meter totalnya kabel UTP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada ruangan ketiga, dia memiliki perangkat dalam setiap kelasnya itu ada 1 PC dan 20-30 meter kabel UTP. Dan berikut gambaran perangkat-perangkat yang ada pada lantai ketiga, yaitu 26 PC, 4 switch, 5 kamera, dan 650 meter panjang dari UTP konektor tersebut. Dan lalu kita bergeser pada lantai kelima. Lantai kelima memiliki denah seperti ini, yang dimana per ruangan kelas dia memiliki 1 PC dan 20-30 meter kabel UTP. Lalu pada ruangan Student Advisor Center dia memiliki 12 PC, 1 NIC dan 35 meter kabel UTP. Berikut adalah tampilan atau gambaran perangkat-perangkat yang ada pada lantai kelima. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Lalu di sini ada extended star topology, yang dimana extended star topology ini dipakai untuk di lantai-lantai BINUS. Extended star topology ini dapat dilihat di mana adanya UTP konektor,
pada masing-masing komputer yang menghubung ke dalam satu switch, di mana switch akan dihubungkan lagi dengan switch utama sehingga akan terjadi topologi extended star topologi. Lalu di sini ada device-device yang dipakai di lantai BINUS. Yang pertama itu PC. Dalam observasi yang kami lakukan, satu di antara device yang digunakan pada lantai 1, 3, 5 di BINUS Anggrek adalah PC. Hal ini sangat penting untuk para staf BINUS untuk saling terhubung pada server. Lalu yang kedua di network medianya itu ada router, yang mana router ini terdapat di berbagai sudut di BINUS. Fungsi dari router ini dia untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain, sehingga seluruh perangkat dalam area BINUS mendapatkan jaringan internet yang sama. Nah, di sini ada switch. Switch digunakan sebagai perangkat untuk menyambungkan beberapa komputer di BINUS. Hal ini berfungsi sebagai pengantar data dari satu komputer ke komputer lainnya. UTP connector untuk menghubungkan komputer-komputer dalam kawasan BINUS, misalnya komputer ke switch. BINUS memakai UTP connector sebagai network media. Kenapa UTP connector? Dipakai UTP connector karena lebih fleksibel dan mudah dalam membuat saluran kabel. Pemeliharaan kabel jaringan UTP juga jauh lebih mudah dan sudah dipakai secara global. NIC, Network Interface Card, atau dipanggil dengan NIC, dipakai di komputer BINUS agar dapat terhubung dengan jaringan internet secara wireless. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rafa Fadila, dan pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencari subnet, IP address, dan yang lain-lainnya. Di lantai 1 ini terdapat LKC atau Library Knowledge Center yang berisi 20 devices, Admission 16 devices, Student Service Center atau SSC 16 devices, BCA 13 devices, Beehive 2 devices, dan Restoran Lab yang berisi 2 devices. Pada slide ini kita menggunakan default IP yang berisi 192.168.1.0. Nah, untuk mencarinya ini ada rumusnya. 2 pangkat n dikurang 2 lebih besar sama dengan devicesnya. Nah, di LKC ini devicesnya ada 20, jadi lebih besar sama dengan 20. 2 pangkat berapa yang mendekati 20 itu 2 pangkat 5, yang hasilnya 32. Jadi 32 dikurang 2 sama dengan 30. Itu 30 itu untuk BA-nya. Dan untuk subnetnya 32 dikurang n, n-nya 5, jadi 32 kurang 5 sama dengan 27. Subnet masknya jadi 255.255.224/27. Network address-nya itu tadi 192.168.1.0/27. BA-nya itu dari hasil yang di atas. Usable IP-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Untuk admissionnya sama, rumusnya 2 pangkat n dikurang 2 lebih besar sama dengan devicesnya 16. Ya. Nah, untuk yang di BCA ini devicesnya 13, jadi n yang kita gunakan 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14 lebih besar sama dengan 13. Nah, selebihnya sama caranya. Nah, yang di Restoran Lab juga 2 devices, sama seperti Beehive. Jadi n-nya sama dengan 2.
Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih. Sekarang kita ke DSEC lantai 3. Kita mulai dari ruangan 1. Untuk menghitung subnet masknya, kita menggunakan rumus 2 pangkat N minus 2 lebih besar sama dengan 1, dan jika didapat hasilnya N sama dengan 2. Subnetnya 32 kurang N, dan hasilnya adalah subnetnya sama dengan /30. Sehingga subnet masknya menjadi 255.255.255.252/30. Network address-nya 192.168.3.0/31, sedangkan broadcast address-nya 192.168.3.3/31. Disable IP-nya dari 192.168.3.1 sampai dengan 192.168.3.2. Untuk default gateway-nya 192.168.3.1. Lalu setelah dihitung, maka hasil yang didapat akan seperti ini dari ruangan 2 sampai ruangan 26. Di mana ruangan 26 network address-nya adalah 192.168.3.100/31, broadcast address-nya 192.168.3.103/31, disable IP-nya 192.168.3.101 sampai dengan 192.168.3.102. Default gateway-nya 192.168.3.101. Kita ke lantai berikutnya. Maaf. Ke ruangan berikutnya maksudnya. Yaitu SAC 12. Untuk menghitung subnet masknya kita masih menggunakan rumus yang sama. 2 pangkat N minus 2 lebih besar sama dengan 12. N-nya sama dengan 4, sehingga subnetnya 32 kurang N, di mana N-nya 4, hasilnya jadi /28. Subnet masknya 255.255.255.240/28. Network address-nya 192.168.4.84/28, dan broadcast address-nya 192.168.4.99 sampai 28. Disable IP-nya 192.168.4.85 sampai dengan 192.168.4.98. Untuk default gateway-nya 192.168.4.85. Oke, buat routing yang 1 kita menggunakan topologi star, di mana tempat awalan tengahnya itu merupakan sebuah router dan akan dihubungkan dengan beberapa switch yang ada. Jadi di tiap kelas yang ada, ya di kelas LKC, admisi, restoran lab, beehive, BCA, dan SSC itu terdapat banyak komputer. Nah, banyak komputer ini akan dihubungkan dulu ke satu switch. Nah, baru switch-switch ini yang akan dihubungkan ke dalam router. Jadi seperti itu untuk topologi pertama, menggunakan topologi star. Nah, yang ketiga juga harusnya sama, ada 4 kelas juga ya. Di sini ada ruang kelas kiri sebelah atas, terus ruang kelas kanan sebelah atas, terus ruang kanan bawah dan ruang kiri bawah. Nah, ini paling dipercepat aja. Sebenarnya sama juga, nanti jadi satu router bisa menggunakan topologi star juga. Jadi ini untuk perwakilan aja. Jadi satu switch itu perwakilan memang untuk satu tempat gitu. Jadi ini kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya lebih detailnya lagi per kelas gimana, mungkin nanti pas di switch yang ini, di sebelah sini, bakal ada MLS atau multi-layer switch yang bakal ngekonekin beberapa switch sekaligus kayak gitu. Kalau misalnya lebih detailnya lagi. Tapi ini secara gambaran besarnya aja. Berarti di sini kita dengan IP yang udah disediakan juga sama kami, buat routingnya juga cuman seperti ini dan bakal ada 4 switch aja ya, atau 4 MLS nantinya kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke routing 5, kita juga pakai topologi yang sama, yaitu topologi star. Nah, di sini bakal ada ruang kelas sebelah kiri atas, terus bakal ada switch juga, di switch juga, di switch juga, di switch juga gitu. Nah, di sini berarti kita
Ya, ini juga tetap sama, berarti di tiap ruangan nanti atau di tiap kelas pengajaran kita coba buat ngesimplisasi taruh satu switch kayak gitu. Oke, tapi mungkin kalau nanti implementasinya bisa menggunakan MLS. Oke. Oke, demikian saja presentasi dari kami. Terima kasih.